Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Nurasia akan menjelaskan sedikit materi mata pelajaran matematika mengenai kecepatan yang ada pada kelas 5. Tujuan dari pembelajaran kecepatan ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan. Yang kedua, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan. Perhatikan dan amati kedua gambar berikut ini. Ya. Manakah yang menurutmu yang lebih cepat? Tentunya kamu akan menjawab mengendarai sepeda motor lebih cepat daripada bersepeda. Ya. Kecepatan mempengaruhi waktu tempuh. Makin cepat, maka makin sedikit waktu tempuhnya. Sebelum kita masuk ke kecepatan lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami satuan jarak. Ya, satuan jarak dalam kecepatan itu bisa kilometer, dekameter, hektometer, dan sampai milimeter. Seperti contoh kita lihat, 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan begitu seterusnya. Buyung pergi ke rumah temannya. Ia naik sepeda dari rumah ke jalan raya sejauh 500 meter. Kemudian, ia naik bus dengan jarak 5 km. Setelah turun, ia masih harus berjalan kaki sejauh 350 meter untuk sampai ke rumah temannya. Berapa meter jarak rumah Buyung dengan rumah temannya? Tentu soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan menyamakan satuan jaraknya. Kita lihat, yang ditanya adalah meter, ya. Berarti semua satuan pada soal ini harus kita ubah ke dalam meter. Kita lihat, ia naik sepeda dari rumah ke jalan raya 500 meter. Berarti di sini tidak ada masalah karena sudah dalam satuan meter. Kemudian ia naik bus dengan jarak 5 km. Ini yang menjadi perhatian kita karena di sini dalam bentuk satuan kilometer dan yang ditanya adalah dalam satuan meter. Tentu hal yang akan kita lakukan di sini adalah mengubah satuan kilometer ke dalam satuan meter. Ingat, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Dengan demikian, 5 kilometer berarti 5 dikali 1000 meter sama dengan 5000 meter. Dengan demikian, kita bisa menghitung jarak rumah Buyung ke rumah temannya. Ya, 500 meter ditambah 5 kilometer setelah kita konversi menjadi 5000 kilometer, 5000 meter ditambah dengan dia berjalan kaki sejauh 350 meter. Jadi 500 meter ditambah 5000 meter ditambah 350 meter maka menghasilkan 5850 meter jarak rumah Buyung ke rumah temannya. Selanjutnya kita lihat tangga metrik pengukuran panjang. Ya, seperti yang disajikan, lihat. Tangga metrik pengukuran panjang di tangga paling tinggi itu adalah kilometer, turun satu tangga di bawahnya hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tingkat, ya, setiap turun satu tingkat atau setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10.
Jika setiap naik satu tingkat atau setiap naik satu tangga, maka kita bagi dengan 10 atau kali 1/10. Jadi, soal yang tadi bisa kita lihat dari tangga metrik pengukuran panjang. Berikutnya, satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kecepatan dapat diartikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh pada setiap satuan waktu. Kamu tentu masih ingat satuan jarak: milimeter, sentimeter, meter, dekameter, hektometer, dan sampai kilometer. Dan satuan waktu itu bisa detik atau sekon, menit, jam. Dari artinya, kita dapat melihat satuan kecepatan adalah meter per detik atau meter per sekon, bisa kilometer per jam, dan seterusnya. 1 kilometer per jam artinya jarak 1 kilometer ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian juga untuk kecepatan-kecepatan berikut. 2 kilometer per jam artinya jarak 2 kilometer ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian pula dengan 3 kilometer per jam, itu artinya sama dengan kita menempuh jarak 3 kilometer dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. 10 meter per detik artinya jarak 10 meter dapat ditempuh dalam waktu 1 detik. Demikian seterusnya. Misalnya kecepatan 36 km per jam dinyatakan ke dalam satuan meter per detik. Perhatikanlah contoh berikut. 36 kilometer kita konversi ke dalam meter. Ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Maka 36 kilometer sama dengan 36.000 meter. Untuk mengkonversi jam ke detik, kita bisa ingat 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Ya, dengan demikian 36 km per jam itu sama dengan 36.000 meter per 3600 detik, ya. 36.000 meter dibagi 3600 detik, maka 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per detik. Artinya, jarak 10 meter dapat ditempuh dalam waktu 1 detik. Kita masuk ke menghitung kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya, kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh pada tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan jarak yang ditempuh dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Jika yang ditanyakan jarak yang ditempuh, maka bisa kita mencari rumusnya adalah kecepatan dikali waktu tempuh. Jika ditanya waktu tempuh, maka rumusnya menjadi jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Contoh, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapakah kecepatan Denny? Bisa kita jawab, ya. Diketahui jarak yang ditempuh adalah 20 km. Sedangkan waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Kita masukkan ke dalam rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. 20 km jarak pada soal dibagi dengan 20 menit waktu pada soal menghasilkan 20 km dibagi 20 menit sama dengan 1 km per menit. Demikianlah penjelasan kecepatan
Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.